ada kisahnya. Pada suatu ketika ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu ketika Rasulullah sakit demam. Rasulullah sakit demam. Biasanya kalau orang ingin meriksa tingkat panasnya orang yang demam itu biasanya ngapain? Menaruh tangannya di mana? Di dahinya ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini ingin mengecek seberapa panas demamnya Rasulullah. Jadi itu tanda perhatian ya. Abu Sa'id Al-Khudri ingin mengecek tingkat panasnya Rasulullah karena Rasulullah sedang demam. Kemudian mau Abu Sa'id nempelin tangannya di kulit Rasulullah, gak kuat. Saking apa? Saking panasnya. Saking panasnya demam Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri sampai gak kuat nempelin tangannya di kulit Rasulullah. Kemudian Abu Sa'id berkata, "Ya Rasulullah, aku sampai tidak kuat meletakkan tanganku di kulit engkau." Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna ma'syarul anbiya yudha'af lanal bala kama yudha'af lanal ajr." Sesungguhnya kami para nabi itu dilipat gandakan bagi kami itu ujian sebagaimana dilipat gandakan bagi kami pahala. Kemudian di sabda Rasulullah yang lain pernah Rasulullah bersabda, "Ini aku kamayu aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku mendapatkan sakit, aku mendapatkan ujian sebagaimana ujian dua lelaki di antara kalian. Kalau aku sakit aku tuh setara dengan dua kalinya sakit kalian, 2 kali lipat. Jadi kalau demam biasanya berapa derajat kita demam? 38 derajat. Rasulullah bisa sampai 60, 70, 76. Kalau dua kali lipat. Jadi 2 kali lipatnya sakit orang biasa, Rasulullah diuji dengan 2 kali lipatnya itu. Kenapa? Karena pahalanya pun 2 kali lipat. Kemudian Rasulullah bersabda setelah itu, "Mengakan ahlan wa sahlan." Oke. Waalaikumsalam. Dari mana datang Kang? Dari budaya, Masya Allah. Ini sebagai apa Kang? Tim kreatif, Masya Allah. Silakan. Nah, sengaja ya kalau ada yang datang saya sapa dulu karena biar audiens fokus kembali, jadi nggak nengok ke itu. Nah, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Hum yafrahuna bil bala kama yafrahuna bir roho." Mereka para nabi itu senang, itu bahagia dengan datangnya ujian, dengan datangnya cobaan, sebagaimana mereka bahagia dengan datangnya kesenangan, dengan datangnya kebahagiaan, dengan datangnya kenikmatan. Kalau kita makan senang kalau dapat misalnya uang, dapat rezeki tidak dirugikan, kan kita senang. Nah teteh kalau hilang uang gimana perasaannya teh? Sedih, nyesek, hilang uang ya nyesek. Nah coba dilatih supaya gimana caranya kita tuh senang kalau kehilangan. Coba gimana tuh ceritanya? Nah, kita biasa kehilangan tuh nyesek, tapi kita tuh harus melatih diri kita untuk senang saat dapat ujian. Kenapa? Kita lihat gimana caranya supaya kita senang dan supaya saat dapat ujian kita lihat dari sudut pandang bahwa hisab kita tuh lebih ringan. Karena yang namanya harta halaluha yuhasab wa haramuha yu'aqab. Harta itu kalau dia halal, kita udah kerja halal, pendapatan kita halal, itu akan dihisab. Tapi kalau itu harta haram, kita ambil hak orang lain, itu bakal gimanain? Bakal dihukum. Halalnya hisab, haramnya iqab atau hukuman atau adab. Itu yang namanya harta. Jadi kalau udah kehilangan,
Udah latih diri kita supaya gak nyesek-nyesek banget. Kalau bisa seneng, berarti itu insya Allah akan teteh bisa mencontoh para nabi. Karena mereka para nabi itu senang dengan ujian, sebagaimana mereka senang saat mendapat kenikmatan. Senang kehilangan sesuatu itu senang, jadi gak bisa. Kita kalau dapat musibah, udah gak usah baperan. Kalau belum bisa bersyukur saat dapat musibah, minimal jangan ngeluh. Kalau belum bisa bersyukur saat dapat musibah, minimal jangan ngeluh. Coba akang teteh sekalian, kalau akang teteh dapat musibah terus ngeluh, dapat pahala nggak? Enggak. Beres gak masalahnya dengan mengeluh? Enggak. Tapi kalau akang teteh sekalian dapat masalah, terus sabar, dapat pahala kan? Dapat. Ringan gak masalahnya gara-gara bersabar? Jadi ringan. Mengeluh mah bisa jadi lebih berat atau bahkan bisa jadi nambah masalah. Tapi kalau bersabar mah itu masalah insya Allah jadi lebih ringan. Misalnya akang teteh diuji dengan teman yang akang teteh gak suka. Kan suka ada ya teman yang bawel ya. Teman, misalnya teman yang suka gibain, atau teman yang di depan misalnya suka ngaheureyan teh berlebihan. Ada yang suka ngaheureyan berlebihan? Ada ya. Nah, sing sabar teh, sing sabar. Setiap hari sabar. Setiap hari sabar. Diheureyan sama teman setiap hari, sing sabar. Kalau nanti makan itu latihan ya. Nanti mah udah punya pasangan tuh diuji dengan pasangan. Misalnya istri saya diuji dengan saya, harus sabar. Saya juga diuji dengan istri saya, harus sabar. Nah itu latihannya ya. Nah itu jangan baperan kalau dapat ujian.